tambahan dari Pak Adi? Ya, saya sangat apresiatif sekali Pak Wahab tadi. Jadi saya kira Dinas Pendidikan mungkin perlu mempersiapkan baik-baik, perlu mengelola baik-baik. Ada interaksi ya yang saya kira secara kondusif antara Dinas Pendidikan ya dengan DPRD. Saya kira yang harus tetap dibangun secara koordinatif ya, Bu, karena persoalan PPDB ini kan sebenarnya juga banyak unsur-unsur kepentingan yang masuk ke dalamnya ya. Memang sebenarnya tujuan PPDB itu dari awal justru untuk menghilangkan berbagai macam kepentingan-kepentingan tertentu ya yang mungkin merusak objektivitas ya penerimaan siswa, sehingga ya PPDB itu memang menjadi salah satu jalur ya yang sekarang dirancang khususnya juga dengan sistem zonasi, sehingga ya ada parameter objektif, ada indikator objektif yang memang sudah dibuat agar betul-betul tanpa ada intervensi ya seperti yang dikemukakan oleh Pak Wahab tadi. Jadi mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik ya. Dan PPDB juga ini kan memang prinsipnya betul yang dikatakan oleh Pak Wahab itu untuk meningkatkan layanan kualitas ya pendidikan dan juga untuk pemerataan. Jadi ini adalah salah satu jalan yang dibuka untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Karena ya pelayanan pendidikan sekarang ini kan tidak lagi ada kelas-kelas seperti favorit ya yang disebut sekolah favorit, atau ada sekolah yang ya dianggap istilahnya yang digunakan di awal pemikirannya itu soal PPDB dirancang itu ada dari Pak Menteri itu bahkan istilah kasta ya, kasta dari Pak Muhajir dulu. Jadi ada kastanisasi dan ada favoritisme di dalam pendidikan, sehingga orang-orang yang mungkin lemah secara ekonomi, orang-orang yang mungkin marginal kehidupannya ya mungkin tidak dapat peluang untuk masuk ke sekolah favorit ya. Nah itu kan yang terjadi di masa sebelumnya. Nah sekarang PPDB itu semua masyarakat tanpa melihat status sosialnya, latar belakangnya, ya itu bisa masuk. Bahkan banyak yang mungkin masyarakat yang anaknya atau siswa yang mungkin tidak membayangkan sebelumnya bisa masuk ke sekolah yang justru dulunya dianggap sekolah paling favorit itu. Tapi karena tidak punya peluang, nah dia tidak bisa masuk. Sekarang dengan sistem zonasi itu, nah dia bisa punya kesempatan ya yang sama. Jadi siapapun memiliki kesempatan yang sama. Itu prinsipnya sebenarnya dari PPDB. Tidak ada lagi kastanisasi ya, lembaga pendidikan atau sekolah atau satuan pendidikan. Nah itu saya kira karena itu ya kita berharap bahwa penerimaannya juga ini memang nanti bisa berlangsung secara objektif dan masyarakat juga bisa menerima karena sebenarnya memang salah satu konsep yang dibutuhkan ke depan juga itu adalah dibangun perlunya pembenahan juga sekolah swasta ya, di samping penataan infrastruktur pemerataan lembaga pendidikan kita juga ada tadi soal regrouping ya, itu kan salah satu konsep alternatif itu supaya menambah penerimaan ya, kapasitas penerimaan siswa di dalam PPDB. Tapi ya juga swasta memang juga harus membenahi diri sebenarnya, tapi sebenarnya swasta juga itu kan sudah banyak juga yang bagus. Jadi mitos tentang sekolah negeri itu juga perlu ya memang menjadi pemikiran baru dari kita untuk melihat ke depan bahwa ya mungkin ya tidak semua memang bisa tertampung ya, karena sistem ini kelemahan memang sebenarnya juga dari PPDB yang saya kira ke depan harus dibenahi ya oleh pemerintah, terutama kapasitas ya. Bahkan ada daerah itu yang dekat sekali sebenarnya dengan perguruan tinggi, tapi dan dosen-dosennya ada di situ, akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah karena tidak ada sekolah di dekat dari tempat lokasi mereka. Nah itu semua saya kira menjadi tantangan ke depan. Nah, poin berikutnya yang saya ingin garis bawah juga dari Pak Wahab tadi itu tentang hak warga negara ya. Itu saya kira penting sekali karena hak warga negara itu yang menjadi poin mendasar dari sistem penerimaan siswa. Jadi di dalam proses PPDB karena itu juga sebaiknya
Dinas Pendidikan memikirkan agar hak warga negara untuk mendapatkan akses itu direspon ya. Sistem yang ada jangan sampai mengabaikan. Ada yang terabaikan karena akses online itu kalau pendaftaran PPDB tidak semua mampu itu. Jadi mungkin ada yang orang tuanya bahkan tidak bisa atau anaknya tidak bisa mengakses ya. Itu perlu direspon karena itu saya sebenarnya baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota saya sebenarnya sering mengemukakan bahwa perlu peran sekolah juga tetap dipertimbangkan ya. Jadi sebenarnya benteng utama dari PPDB itu sekolah. Jadi meskipun ada mungkin yang menyerahkan ke Telkom, ada pun yang menyerahkan ke Pemkot ya misalnya, tapi ya Dinas Pendidikan itu akan sangat tergantung pada peran sekolah pada akhirnya dalam konteks PPDB karena kontrol terhadap pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, integritas itu pada akhirnya juga kan seharusnya sekolah itu yang tahu itu. Karena itu peran sekolah harus tetap dibuatkan semacam sistem agar bisa menghandle ya, merespons ya berbagai kendala yang terjadi di lapangan, termasuk sendiri juga akses online kalau ada yang kesulitan ya. Tiba-tiba karena ini kan ada jadwalnya PPDB ini, jangan sampai mereka sampai pada injury time dari tahapan yang dibuat itu mereka belum bisa mengakses ya. Jadi peran sekolah tetap penting menurut saya. Pos-pos help desk ya yang ada di sekolah itu perlu tetap dimobilisasi. Dan yang terakhir adalah soal penggunaan sistem ini ya online ya, basisnya kalau di provinsi itu kan Telkom ya. Kalau Makassar setahu saya itu di Pemkot ya. Nah itu sebenarnya harus dipastikan juga karena ada persoalan besar itu yang berkaitan dengan sistem bandwidth ya atau ya mesin yang digunakan itu baik kapasitasnya, jangkauannya, dinamikanya itu kan pendaftar itu bayangkan kalau puluhan ribu tiba-tiba menyerbu kayak tsunami ya. Bisa saja yang ditargetkan berlangsung secara real time itu bisa terjadi masalah ya, mungkin down atau mungkin hang atau itu perlu dan ya sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan teknisi itu karena sebenarnya yang paling tahu itu teknisi ya. Jadi kalau ada kendala sebetulnya sebaiknya teknisi berterus terang ya. Mungkin mereka sudah menjanjikan bahwa tidak akan ada masalah. Mungkin dianggap kapasitasnya sudah sangat baik ya. Tidak akan ada masalah karena dianggap kapasitasnya melebihi lah. Baru beberapa persen yang dipakai. Masih banyak lah. Tapi itu yang terjadi ya jangan sampai ada masalah lalu ya karena sudah terlanjur menjanjikan sesuatu lalu muncul masalah dia tidak terus terang. Jadi sebaiknya dibicarakan baik-baik karena pengalaman yang serupa kabupaten kota dan provinsi ya semua saya kira di daerah lain juga sama ya. Itu problem yang justru akhirnya kan dinas pendidikan yang diserbu masyarakat atau akhirnya digugat ya padahal sebenarnya ada peran yang sangat penting di situ, di sistem online itu yang berkaitan teknisi ya. Nah itu saya kira nanti dibicarakan baik-baik, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah memang saya sebenarnya berharap juga, seperti di daerah lain itu untuk berkaitan dengan integritas, itu ada warning yang sangat keras, bahkan dari bupati, wali kota atau gubernurnya ya, agar jangan main-main lah, termasuk masyarakat, karena kadang-kadang ada juga mungkin manipulasi yang dilakukan baik data KTP ataupun data prestasi akademik. Nah, harus ada kejelasan. Ya, kalau di daerah lain bahkan ada yang mengancam akan sudah berkoordinasi dengan kepolisian ya. Jadi ini problem dan itu yang dikemukakan Pak Wah tadi soal perilaku ya manusia. Tadi itu saya sependapat juga dengan beliau itu bahwa memang ini pentingnya tetap ada modus yang mungkin saja ya bisa terjadi dalam penerimaan PPDB yang kita harus waspadai, kita harus hati-hati. Dan itu mengganggu kinerja nanti sistem karena memperlambat ya proses ini mekanisme tahapan PPDB karena banyak masalah yang muncul. Nah, itu saya kira yang harus
antisipasi semua lah. Saya kira demikian untuk tanggapan saya dan menjadi input ya untuk kita bersama. Terima kasih Pak Adi Suryadi Cula. Saya terakhir untuk closing statement dari Dinas Pendidikan Kota Makassar nih Bu, terkait harapan-harapannya tadi tentang plus minus PPDB, bagaimana metode virtual yang mau tidak mau kita harus jalani di tengah pandemi ini. Silakan Ibu Amalia. Terima kasih. Saya hanya mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kami menyampaikan bahwa mari kita sukseskan PPDB Kota Makassar, Pendidikan Kota Makassar tahun 2020. Kami tetap akan berusaha untuk melakukan yang terbaik tentunya, memberikan yang terbaik tentunya, baik dari sisi teknis maupun dari sisi metode-metodenya. Itu sudah kita persiapkan. Walaupun mungkin dari sisi sosialisasi kita memang agak terlambat ya, karena ada beberapa yang terkait dengan perubahan-perubahan dari sisi regulasi yang harus kita lakukan penyesuaian. Seperti yang disampaikan tadi oleh Dewan Pendidikan, betul bahwa untuk Kota Makassar tahun ini adalah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Aplikasi itu memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena memang untuk SD SMP itu ada tersedia aplikasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga memang terkait dengan data Dapodik, sehingga nanti semuanya data-data itu sudah langsung terlink ke pusat. Kemudian untuk infrastrukturnya memang sudah disediakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi. Kami memang juga menjadikan satu tim bersama oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengantisipasi segala hal-hal yang terkait dengan apa yang memang kita takutkan ya, kita ragukan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB untuk tahun 2020 Kota Makassar akan dimulai besok, yaitu dari tanggal 1 untuk jalur non zonasi tanggal 1 sampai dengan tanggal 3, dan untuk jalur zonasi yaitu tanggal 6 dan tanggal 7. Untuk informasi-informasi baik mengenai persyaratan dan informasi lainnya untuk PPDB bisa dilihat di link kita, di web kita, yaitu www.disdik.makassar.go.id. Untuk pendaftaran akan dibuka mulai jam 9 pagi besok, sehingga masyarakat bisa melakukan pendaftaran dimulai dari jam 9 melalui www.ppdb.makassar.go.id. Itu jam 9 akan dimulai dibuka sampai dengan jam 8 malam. Kami juga memang berharap pada kesempatan ini seluruh sekolah-sekolah, kepala sekolah, dan operator-operator yang ada memang harus standby. Kami menganggap bahwa tim kita insya Allah kita akan berusaha memaksimalkan semuanya untuk bisa kita persiapkan dan bekerja sampai pada saat pelaksanaan PPDB ini akan berakhir. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun pengaduan juga akan terbuka, pengaduan melalui web juga ada, kemudian melalui WhatsApp juga ada dengan nomor apa juga nomornya, nomor berapa ya? Nomor pengaduannya 0821 0821 826 5341 melalui WhatsApp. Ya, 41 ini via WhatsApp ya Bu ya? Ya, itu bisa dilakukan juga pengaduan maupun informasi yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat itu langsung dan akan langsung dijawab oleh tim kita di pengaduan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan mohon kerjasamanya melalui media Celebes TV juga ini. Kami berharap sosialisasi ini bisa juga akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amalia Malik Hambali selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar yang sudah hadir bersama kita hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Wahab Tahir, Ketua Komisi di Bidang Pendidikan DPRD Makassar. Terima kasih Pak atas waktunya telah bergabung hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak di Suryadi Cula, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel yang sudah sama-sama memberikan saran dan harapan untuk
sektor pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya, walaupun memang kita sekarang masih dalam satu pandemi, semoga kita segera terselesaikan dengan masalah-masalah yang datang, seperti itu. Baik, saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.